Nah, namanya adalah Bapak Andreas Harsono dari Human Rights Watch sebagai peneliti Indonesia ya. Mhm. Dan Pak Andreas ini kalau mungkin pemirsa Kabari sudah tahu, tapi jika ada yang belum tahu, eh, beliau adalah mantan wartawan majalah Pantau dan juga salah satu pendiri, ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen tahun 94 itu, dan juga Institut Studi Arus Informasi pada tahun 1995, dan juga Southeast Asia Press Alliance itu bahasa Indonesia adalah advokasi kebebasan pers di Asia Tenggara. Dan malam ini kita akan bincang-bincang, berdiskusi dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Andreas, dan tema malam ini adalah atas nama agama, pelanggaran terhadap minoritas di Indonesia. Dan kita juga berbahagia malam ini ditemani kawan-kawan kita. Yang satu adalah Profesor Sylvia Tiwon. Beliau adalah lecturer atau pengajar di Department of Southeast Asian Study UC Berkeley, dan kawan kita yang satu ini juga yaitu aktivis dan student PhD candidate, saya rasa teman kita Ishak Latu. Selamat malam kawan-kawan. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa dan ngobrol-ngobrol ringan hari ini. Untuk itu langsung saja saya serahkan corong ini untuk Pak Andreas sedikit memberikan pembukaan. Silakan. Terima kasih. Jadi saya akan memakai PowerPoint untuk menerangkan riset Human Rights Watch tentang pelanggaran terhadap minoritas agama di Indonesia. Jadi mula-mula kita bicara soal indikatornya. Apakah benar terjadi berbagai macam kekerasan terhadap minoritas agama di Indonesia? Indikator pertama dari Setara Institute, ini sebuah organisasi di Jakarta. Mereka menemukan bahwa pada tahun 2010 ada 216 kasus pelanggaran terhadap minoritas agama, naik menjadi 244 pada tahun 2011, naik menjadi 26 pada tahun 2012. Jadi dengan kata lain, setiap 1 hari setengah di Indonesia itu ada pelanggaran kebebasan beragama. Data lain dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, mereka mempunyai daftar nama lebih dari 430 gereja yang diserang, ditutup, dan dibakar antara tahun 2005 sampai 2010. Jadi ada 5 tahun, ada 430 gereja diserang. Data lain dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia, ada 33 masjid Ahmadiyah yang dipaksa untuk ditutup antara 2008 sampai 2012. Itu data-data dari Jakarta. Kalau data internasional, ada Pew Research Institute yang memberikan indeks social hostility, kekerasan sosial melibatkan agama. Indonesia itu ranking 15 terburuk dari 197 negara pada tahun 2012. Ini hanya 4 indikator, tetapi masih banyak lain. Ada indikator dari Jogja, di Jakarta juga ada Wahid Institute, dan seterusnya. Namun semua data itu sama, bahwa terjadi peningkatan pelanggaran terhadap minoritas agama. 80% dari kekerasan itu terjadi di Pulau Jawa. Jadi di luar Pulau Jawa tidak begitu banyak, hanya 20%. Tetapi semua indikator itu menunjukkan kepada Pulau Jawa. Dan di Pulau Jawa yang paling tinggi konsisten adalah Jawa Barat. Apa yang membuat terjadinya peningkatan pelanggaran ini? Mula-mula kita harus lihat dari segi hukum, bahwa ada hukum-hukum yang diskriminatif terhadap minoritas agama. Pertama adalah hukum penistaan agama, dalam bahasa Inggris disebut blasphemy law,
itu buatan Presiden Soekarno pada tahun 65, di mana hanya ada 6 agama yang dilindungi dari penistaan agama. Artinya kalau ada yang dilindungi, berarti ada yang tidak dilindungi. Dan itu ada lebih dari 350 agama. Antara tahun 98 sampai tahun 2011, menurut penelitian seorang profesor dari Australia, ada 120 kasus penistaan agama. Kemudian aturan lain yang juga diskriminatif adalah larangan melakukan syiar agama tahun 78. Kemudian larangan lain tahun 2006 dibuat oleh pemerintahan SBY, itu aturan membangun rumah ibadah, di mana kalau kita hendak membangun rumah ibadah di Indonesia, diperlukan minimal 90 anggota jemaatnya, tanda tangan, KTP dan seterusnya. Nah, itu saja nggak cukup, itu harus ditambah dengan 60 tanda tangan dari apa yang disebut mayoritas agama di daerah itu. Jadi kalau saya mau bikin gereja di Jawa misalnya, ya saya harus minta tanda tangan 60 tetangga saya yang non-Kristen. Atau saya mau bikin pura gitu di Jawa, saya harus minta tanda tangan dari yang non-Hindu tentunya di sekitar itu. Ini masih relatif mudah karena orang bertetangga kan gampang ya minta persetujuan. Yang lebih sulit adalah dari Kementerian Agama dan persetujuan dari apa yang disebut FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Hukum yang juga diskriminatif adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan, itu dikeluarkan tahun 2006, di mana hanya ada 6 agama boleh masuk di dalam kartu tanda penduduk: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang terakhir tahun 2008 itu keluar larangan menyebarkan ajaran Ahmadiyah dengan sanksi maksimal 5 tahun penjara. Nah, hukum-hukum ini hukum yang diskriminatif, dan mereka kemudian dipakai oleh berbagai macam kelompok untuk menyudutkan kelompok minoritas. Ini contoh pertama. Gambar ini diambil dari sebuah masjid di Cianjur, di mana di depan masjid itu dipasang peraturan pemerintah di mana orang Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajaran mereka. Berikutnya, ini penutupan sebuah masjid Ahmadiyah di Pekanbaru oleh Front Pembela Islam. Jadi hukum yang diskriminatif dipakai oleh orang untuk mengambil main hakim sendiri. Ini juga orang Ahmadiyah dilarang untuk menikah, dan untuk menikah mereka harus pindah ke kota lain, dari Kuningan pindah ke Cirebon, sehingga repot ya, karena menikah dilarang. Atau anak-anak Ahmadiyah mengalami diskriminasi di sekolah, dibilang sesat dan menyesatkan. Nama anak kecil seumur ini tentu ya nggak bisa membela diri tentunya. Siapakah para pelaku pelanggaran? Kebanyakan adalah organisasi militan Sunni, Muslim Sunni, seperti Front Pembela Islam, Forum Umat Islam, Gerakan Islam Reformis itu di daerah Garut, Forum Komunikasi Muslim Indonesia di Bogor. Namun juga orang-orang Muslim Sunni biasa dengan dukungan secara langsung maupun tidak langsung oleh pejabat daerah dan juga polisi. Namun dalam penelitian kami juga menemukan di Kupang pelakunya adalah orang-orang Kristen setempat yang menjadi anggota dari gereja Masehi Injili di Timor. Mereka yang menolak pembangunan masjid. Lantas ada juga infrastruktur yang memfasilitasi diskriminasi. Jadi yang nomor 1 adalah Kementerian Agama, didirikan tahun 46. Nomor 2 adalah Majelis Ulama Indonesia, berdiri tahun 75 untuk seluruh Indonesia, tapi untuk pertama kali didirikan di Jawa Barat oleh militer pada tahun 48. Kemudian Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat alias Bakor Pakem, yang didirikan oleh Kementerian Agama pada tahun 52, namun dilegalisasikan lewat Undang-Undang Kejaksaan pada tahun 2004. Bakor Pakem ini melakukan kriminalisasi terhadap minoritas agama yang melakukan penistaan agama.
terakhir ini pada zaman Presiden SBY adalah Forum Kerukunan Umat Beragama tahun 2006. Jadi kalau kita lihat 2 dari 4 badan ini berdiri pada tahun pemerintahan SBY. Ini salah satu gambar dari penyerangan terhadap orang Ahmadiyah di desa Cikesik bulan Februari tahun 2011, di mana 3 orang Ahmadiyah mati dibunuh dan 5 luka berat. Ini gambar Ahmad Masihudin, salah seorang Ahmadiyah yang selamat dari penyerangan. Namun 2 tahun setelah penyerangan tersebut dia masih harus operasi. Jadi dia di hidungnya itu dipukul sehingga belakangan ditemukan tulang hidungnya itu membusuk. Dia juga dibacok di kepala sehingga dia sering pusing. Dia juga dibacok di punggungnya, di kakinya, dan mata kanannya kehilangan penglihatan separuh. Jadi dia nggak bisa setir kendaraan. Nah, ini nggak selesai hanya operasi sekali. Sampai bulan Desember lalu hidungnya masih diangkat, sehingga sekarang dipasang hidung plastik. Terus ini rumah orang Ahmadiyah di Cikesik. Setelah diserang, mereka tidak boleh kembali ke kampung itu, dan pemerintah juga melarang mereka kembali, sehingga mereka harus menjual rumah, sawah, ladang, dan seterusnya. Ini bukan hanya terjadi pada Ahmadiyah, orang Syiah juga diserang, orang Kristen juga diserang, Bahai diserang, sehingga mereka kehilangan bukan hanya nyawa tapi juga properti dan lain-lain. Ini 2 orang Bahai yang dipenjara di penjara Sukadana, Lampung, dihukum 5 tahun penjara dengan vonis mencoba memperkenalkan ajaran Bahai kepada anak-anak. Mereka membantah tuduhan itu, tapi mereka juga diserang, pengacaranya juga diancam. Hakim juga memberikan vonis yang sangat berat kepada 2 orang ini. Ini diskriminasi lain terhadap orang Bahai. Jadi karena ada undang-undang yang diskriminatif soal KTP, di luar 6 agama tersebut, kalau misal saya orang Bahai, atau saya orang Kejawen, atau saya orang Sunda Wiwitan, tidak bisa mencantumkan agama saya di KTP. Nah tentu orang tanya, agama kamu apa? Kalau dia punya agama, dia akan tanya, ya agama saya ini. Tapi nggak boleh itu. Nah, karena nggak boleh, terus dikosongin. Nah agama perempuan ini dikosongin. Susiana Tri Ekawati. Orang dengan agama kosong itu bisa dituduh tidak punya agama. Dan orang yang tidak punya agama bisa dituduh ateis. Dan berikutnya ini orang ateis, masuk penjara juga di Darmasraya. Sorry, di mana? Darmasraya. Ini sebuah kabupaten di Sumatera Barat. Oh, Sumatera. Tapi dia di penjara Sijunjung, 2,5 tahun penjara dengan vonis mengganggu ketertiban masyarakat lewat posting-posting dia tentang ateisme di Facebook. Untuk dia pegawai negeri, orang yang rajin tetapi di penjara. Nah, tentu ada background politik di sini. Nah, background politiknya tentu setelah Pak Harto turun tahun 98, ada kampanye, ada pemilihan, dan tentu di mana-mana pasti ada politisi yang menggunakan agama buat menang pemilihan. Juga ada pejabat daerah yang menolak untuk mentaati keputusan pengadilan, di mana misalnya Mahkamah Agung minta gereja itu dibangun, tetapi pejabat daerah tidak mau. Ini dalam kasus GKI Yasmin di Bogor maupun HKBP Philadelphia di Bekasi. Jadi hukum sudah bilang mereka berhak, mereka memenuhi syarat, mereka harus dibangun gerejanya, namun pihak pemerintah tidak mau. Kami juga menemukan ada polisi yang menandatangani petisi minta Syiah dilarang di Indonesia. Jadi ini juga melanggar undang-undang kepolisian, di mana polisi diminta untuk netral. Tapi ini tanda tangan petisi minta Syiah dilarang. Dan kalau ada
orang yang melakukan kekerasan kebanyakan ya dibiarkan, ya, tidak ditangkap. Orang mengancam, orang membakar, tidak ditangkap, tidak ada penegakan hukum, sehingga ada kesan mereka bisa kebal hukum. Nah, karena kebal hukum makin hari makin banyak. Ini contoh, ini HKBP Philadelphia di Bekasi, disegel oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Mereka menggugat ke pengadilan, mereka menang terus, banding terus pihak pemerintah sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bilang, loh ini sudah memenuhi syarat semua, tanda tangan cukup, rekomendasi dan seterusnya semua beres, harus dikeluarkan izin. Pemerintah tidak mau, dan pemerintah mengakui hukumnya sudah inkrah itu berketetapan hukum final, namun ya tidak diizinkan untuk membuka gerejanya. Sementara pemerintah yang sama, ini pemerintah yang membongkar gereja HKBP Taman Sari yang dituduh tidak punya izin. Dan memang benar, HKBP itu tidak punya izin. Dengan alasan menegakkan hukum, gereja itu dibongkar. Tetapi ada gereja yang sudah memenuhi hukum, tidak boleh dibangun. Jadi terkesan diskriminatif. Pemerintah maksudnya tadi, pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Bekasi. Oh, Pemda Bekasi. Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi ini kesan ada diskriminasi tentu kuat sekali ya. Atas nama hukum, tapi hukum yang satu ditegakkan, hukum yang lain tidak ditegakkan. Sehingga mereka harus ibadah di jalan-jalan. Itu pun juga diserang, setiap minggu diserang, sehingga mereka sedang harus masuk ke rumah-rumah. Nah, ironisnya di Indonesia ada peraturan di mana orang dilarang beribadah rame-rame di dalam rumah. Jadi kalau itu diterapkan, saya kira makin sulit lagi. Ini gereja lain, HKBP, yang ditutup di Kaliabang, Bekasi juga. Saya harus sebutkan HKBP karena dari 10 etnik yang paling besar di Indonesia, nomor 1 Jawa, nomor 2 Sunda, Melayu, Madura, nomor 5 ini Batak. Dan Batak adalah etnik di Indonesia yang paling banyak orang Kristennya. Nah, sehingga secara proporsional tentu yang paling banyak jadi korban tentu juga yang paling banyak Kristennya, dan itu adalah orang Batak. Karena itu kita lihat HKBP. Ini HKBP Ciketing, seorang penatua gereja Asia Lumban Toruan. Dia juga pindah-pindah terus, beli tanah ini dilarang, beli tanah itu dilarang, beli tanah itu dihalangi lagi, tidak bisa beribadah. Suatu saat dia pimpin prosesi gitu, ditusuk perutnya, dan untuk itu harus dioperasi untuk mengeluarkan darah dalam perut. Bekas operasinya cukup besar, itu ada ya dari sini ke sini ya. Ini gereja Katolik Yohanes Baptista di Parung, di Bogor, Kabupaten Bogor. Sudah 15 tahun meminta izin, sudah dapat tanda tangan seperti yang disyaratkan oleh aturan yang diskriminatif, sampai sekarang tidak bisa. Mereka pakai tenda, jemaat mereka menurut mereka ada 2.500 orang. Jadi ini jauh di atas daripada persyaratan yang hanya 90 orang. Ini GKI Yasmin di Kota Bogor, juga sudah mendapatkan izin, sudah dibangun dengan berbagai macam cara yang sulit, namun dihalangi. Sampai sekarang tidak boleh membangun gereja, dipaksa untuk relokasi. Nah, tapi pihak GKI tidak mau, karena di dalam praktek relokasi ini sering mengulang lagi proses perizinan yang sama. Padahal mendapatkan izin bisa sampai 10 tahun. Nah, kalau relokasi berarti memulai izin lagi ya 10 tahun lagi, 20 tahun. Mereka sekarang ibadah di depan Istana Merdeka setiap 2 minggu sekali di Jakarta. GKI Yasmin ibadah di depan istana. Belakangan HKBP Philadelphia juga ikut. Belakangan orang Ahmadiyah juga ikut. Belakangan orang Syiah juga ikut. Sunda Wiwitan, macam-macam. Sehingga ibadah ini jadi ibadah macam-macam, sekaligus protes gitu, terhadap pemerintah Presiden Widodo. Ini gereja Pantai Kosta di Indonesia, di Sumedang, Bandung Selatan. Mereka juga ditutup, alat-alat musik mereka dirampas oleh petugas negara,
ada drum, ada loudspeaker, juga gerejanya dirusak, bangku-bangku dirusak, gitar dirusak. Itu gereja mereka disegel oleh masyarakat desa Mekar Galih. Jadi yang pertama, tindakan main hakim sendiri, lantas dituruti oleh pemerintah dan ditutup. Ini pendeta Bernard Maukar dari gereja Pantai Kosta di Indonesia, Kabupaten Sumedang. Dia dihukum 3 bulan penjara karena menggunakan gereja tanpa izin. Nah, saya kira tren ini akan meningkat, makin banyak orang masuk penjara karena menggunakan gereja ilegal. Ini sebuah gereja dibakar di Kuantan Singingi, Riau. Dalam 2 malam 3 gereja dibakar. Polisi tidak menangkap para pelaku pembakaran. Ketika pihak gereja mau membangun lagi orang Batak, gereja ini mereka dilarang dengan alasan kau tidak punya izin. Nah, izin ini yang selalu jadi masalah. Dan izin ini diskriminatif terhadap minoritas agama. Ada 19 gereja ditutup di Singkil tahun lalu dengan dasar lagi-lagi peraturan soal rumah ibadah tahun 2006 ditambah dengan peraturan Gubernur Irwandi Yusuf tahun 2007, ditambah lagi dengan aturan daerah Aceh Singkil nomor 7 tahun 2007. Yang menarik, aturan ini mengatakan buatan tahun 2006. Sementara gereja yang ditutup itu didirikan sebelum tahun 2006. 19 gereja, termasuk yang berdiri pada tahun 1932. Jadi hukum ini juga diberlakukan retroaktif. Nah, saya nggak tahu kalau logika ini dipakai di seluruh Indonesia, entah berapa puluh gereja akan ditutup. Mungkin juga katedral di Jakarta itu akan ditutup. Nah, aturan yang diskriminatif ini juga dipakai di Kota Kupang. Nah, kali ini korbannya Muslim Sunni yang melarang pemuda-pemuda Kristen dari gereja Masehi Injili di Timur. Ini di daerah Batu Plat. Masjid ini sudah dapat izin, semua lengkap izinnya, tanda tangan semua lengkap. Fondasi sudah dibangun, itu pakai apa ya? Tanah karang itu. Anda lihat ada besi-besi betonnya sudah berdiri. Nah, pihak Muslim di sana takut kalau difoto. Jadi ketika saya mau foto bilang, jangan Pak. Kebanyakan minoritas agama ini ketika mau difoto takut, sehingga foto-fotonya banyak nggak pakai orang. Ini gambar izinnya. Izin mendirikan masjid itu sudah disetujui oleh Wali Kota Kupang, ditandatangani, letakkan batu pertama oleh Wali Kota Daniel Adu. Saking lamanya nggak jadi bangun, ditentang oleh kelompok-kelompok Kristen garis keras. Ya Anda lihat, ditumbuhi semak belukar sampai setinggi itu. Nah, ini kasus Syiah. Jadi kalau kita perhatikan perempuan ini bernama Hamah, memakai jilbab. Dia tinggal di desa Karanggayam, dusun Nangkernang, Sampang. Pakai jilbab, perhatikan agamanya. Agamanya Kristen. Jadi orang Syiah itu tidak diakui sebagai Islam di Kabupaten Sampang. Mereka ya boleh milih, satu tidak punya agama atau strict begitu, atau kalau mau ya disebut Kristen. Jadi ya akhirnya begini. Kami menemukan beberapa orang punya KTP pakai jilbab tapi agamanya Kristen. Diskriminasi juga. Ini jalan. Kalau Anda perhatikan jalan itu jalan ahli sunnah. Ahli sunnah itu artinya Sunni. Jadi jalan ini punyanya orang Sunni. Kalau orang non Sunni jangan coba-coba masuk jalan itu. Dibakar. Ada yang dibunuh, dipukul, diintimidasi, diancam. Di tempat itu tuh? Ya, di tempat tadi. Ini di Dusun Nangkernang, Kabupaten Sampang. Sekarang ini ada 350 orang Syiah lari dari Dusun Nangkernang karena dilarang kembali ke dusunnya. Rumah mereka dibakar, madrasah mereka dibakar, ustadz mereka ditahan, diadili dengan tuduhan menista Islam, dan Ustadz Tajul Muluk dihukum 4 tahun penjara
atas tuduhan menista agama. Ini juga menarik, orang Sunda Wiwitan, namanya Dewi Kanti. Sunda Wiwitan adalah agama tradisional, jadi dia bukan termasuk dari 6 agama besar yang diakui di Indonesia. Dia bilang bahwa kadang-kadang saya pikir anjing itu, anjing ras, lebih dihargai di Indonesia. Anjing ras boleh punya sertifikat kelahiran, sementara kami tidak boleh mencantumkan nama ayah kandung dari anak-anak kami di akte kelahiran. Kenapa? Karena perkawinan mereka tidak diakui negara. Karena kalau mereka menikah tidak diakui negara, punya anak dianggap anak haram. Sehingga kalau anak itu didaftarkan ke negara, di akte kelahiran hanya ada nama ibunya, tidak ada nama bapaknya. Nah, agar anak ini terlindungi secara hukum, bapaknya kemudian melakukan proses adopsi anak kandung dia sendiri. Ini juga diskriminasi. Jadi ini berbagai macam kasus yang terjadi di Indonesia, sehingga kami memberikan beberapa rekomendasi kunci. Pertama, untuk mengatasi ini, pemerintah Indonesia harus punya policy zero tolerance terhadap kekerasan. Orang boleh saja tidak toleran. Saya tidak toleran punya tetangga yang agamanya beda dengan saya. It's fine, nggak apa-apa. Tapi jangan bakar rumahnya. Kalau bakar rumah, ya, polisi harus tangkap. Yang kedua, harus ada tindakan terhadap pejabat-pejabat daerah yang menolak untuk mentaati hukum. Kalau sudah ada keputusan di Mahkamah Agung tentang sebuah rumah ibadah dan si pejabat menolak untuk menjalankan, ya ini contempt of court. Mau jadi apa negara kalau pejabatnya sendiri tidak mau taat hukum? Yang berikutnya, pemerintah harus mereview berbagai macam peraturan di Indonesia yang diskriminatif terhadap minoritas agama, karena diskriminasi akan dipakai untuk tindakan main hakim sendiri. Dan terakhir, tentu harus ada upaya secara nasional, baik di daerah Jawa, di Sumatera, di Timur, di Maluku, tentang prinsip-prinsip kita beragama. Perlu ada revisi terhadap cara negara Indonesia memandang agama dan memandang toleransi agama. Oh, terima kasih Bung Andreas atas informasi yang cukup padat dan cukup singkat, terutama buat para pemirsa Kabari yang berada di Amerika dan beberapa negara di luar Indonesia yang malam hari ini langsung bisa menikmati live stream. Dan sekali lagi saya ingin informasikan bagi para pemirsa yang ingin ikut berpartisipasi pada malam hari ini, live stream video ini dilakukan secara live di banyak negara. Jadi bagi siapa saja yang ingin ikut, ingin bertanya, bisa go to www.kabarinews.com ya John ya. Kemudian di sebelah kanan atas kalau tidak salah ya, bisa diklik, kemudian bisa ikutan join diskusi kita hari ini. Jadi bagi kawan-kawan yang berada di Amerika dan luar Amerika bisa ikut berpartisipasi pada diskusi dan ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Itu dulu. Sebelum saya buka untuk pertanyaan dari para pemirsa dan juga kawan-kawan kita di San Francisco ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat malam untuk kawan saya, Saudara Chris Komari, seorang aktivis Indonesia yang nggak pernah, di mata saya nggak pernah capek-capeknya untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan orang-orang yang tertindas dan kurang ada suara di Indonesia terutama begitu. Jadi nanti kita senang untuk kawan-kawan kita di sini ikut berpartisipasi.
Tapi sebelumnya saya ingin mungkin kembangkan sedikit dengan beberapa pertanyaan yang singkat saja. Dari ungkapan Bung Andreas tadi ini, yang muncul dalam pikiran saya langsung adalah laporan dari Human Rights Watch mengenai Indonesia ini sudah dikeluarkan kalau tidak salah bulan lalu atau 2 bulan lalu, bukan Bung Andreas? Bulan 2, ya, bulan lalu. Jadi kira-kira 1 bulan. Yang saya ingin dengar dari Bung Andreas, kalau sudah ada laporannya dari kantor Human Rights Watch di Indonesia maupun yang di kantor pusat di New York, bagaimana dampak laporan Human Rights Watch yang paling akhir ini, yang paling mutakhir ini, terutama ada 2 bagian. Yang satu, bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia, terutama pemerhati-pemerhati. Sebab banyak saya dengar kawan-kawan saya juga yang nggak pernah dengar ini laporannya di Indonesia, laporan Human Rights Watch. Tapi buat para pemerhati. Kedua, respons dari pihak pemerintah sejauh Kalau ini. dari yang pertama adalah laporan ini dimuat oleh cukup banyak media. Betul. Di Indonesia oleh televisi, Metro TV misalnya, ANTV dan lain-lain. Juga oleh media internasional, BBC, Kyodo, NHK, Luka, dalam bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Jepang, bahasa Inggris tentu, Associated Press, AFP dan lain-lain. Jadi ada cukup banyak pemberitaan. Saya perhatikan dalam waktu 12 jam setelah laporan itu dikeluarkan, dia dimuat oleh 2000 media, 12 jam pertama. Mudah-mudahan ini meningkatkan ketahuan orang tentang persoalan yang ada di Indonesia. Kalau reaksi dari pemerintah, kami sebetulnya sudah bicara dengan pemerintah sebelum laporan dikeluarkan. Ada 2 macam lah. Ada yang pertama tentu pihak pejabat yang bilang ya memang betul ini persoalan. Gitu. Ya mereka bahkan orang Jawa bilang ngerasani bos-bos mereka sendiri juga. Gitu. Tetapi yang nggak bisa berbuat apa-apa karena persoalannya semua mandeknya ya di Istana Merdeka atau di Departemen Agama. Tapi orang di Departemen Agama juga ada yang bilang ya kita tahu ini persoalan besar ini. Bahkan 2 minggu lalu saya diundang oleh Kementerian Agama untuk mendiskusikan aturan tentang rumah ibadah. Ya, tidak mudah mengubah aturan di Indonesia, tapi ada. Yang juga menarik, reaksi di luar Indonesia itu orang bilang, oh ternyata Indonesia ini bukan negara yang tidak punya masalah gitu. Dan selama ini di Amerika misalnya itu ada kesan Indonesia ini negara yang moderat, Islam moderat, menjadi contoh buat demokratisasi di negara mayoritas Islam. Ternyata kok angka-angkanya melawan itu semua. Mereka mulai berpikir ada apa nih di Indonesia ini? Jangan-jangan kalau ini dibiarin cepat sekali bisa jadi negara gagal. Ya, begitu. Nah, itu juga yang ada ambivalens ini kelihatannya karena terus terang bagi kita yang tidak ada di Indonesia, media yang memberitakan, soalnya Presiden Obama sendiri, Angela Merkel, PR terbesar untuk Indonesia. Ya. Jadi, jadi bukankah itu menimbulkan keraguan buat kita para pemerhati, terutama yang saya tahu di Eropa dan saya nggak begitu tahu banyak mengenai Australia, Eropa dan Amerika, pemerhati foreign policy, terutama untuk Southeast Asia. Jadi mereka ini timbul keraguan-raguan karena puji-pujian contoh, itu kata yang contoh negara Muslim terbesar untuk demokrasi. Dan kalau Presiden Amerika, seorang Presiden Obama memuja-muji Indonesia dalam moderasinya, dalam begitu moderat, negara Islam, masyarakat Islam terbesar yang saya kira Presiden Obama kehilangan kesempatan yang penting. Coba tolong elaborasi sedikit. Pada bulan November tahun 2010, Obama datang ke Jakarta, pidato di Universitas Indonesia, di mana dia
memuji Indonesia. 3 bulan kemudian terjadi penyerangan yang brutal terhadap orang Ahmadiyah, dan duta besar Amerika Scott Marshall harus terpaksa mengeluarkan statement yang kurang lebih bertentangan 100%, 180 derajat dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Obama. Dan setelah itu Obama nggak pernah lagi menyinggung soal kebebasan beragama di Indonesia. Saya kira Obama kehilangan sebuah kesempatan yang penting sekali pada bulan November 2010 untuk membantu memberikan dorongan terhadap demokrasi yang genuine, kebebasan sipil yang genuine di Indonesia. Saya kira Obama menyesal. Oh begitu. Apakah Obama tidak menggunakan, karena Anda dari Human Rights Watch, menggunakan jalan belakang? Karena Obama, saya perhatikan dia tidak suka yang frontal, yang terbuka. Dia menggunakan jalur belakang, tidak tahu. Harus tanya Obama. Oke. Maksudnya sejauh ini Human Rights Watch tidak melihat ada indikasi tersebut. Kemudian juga pemimpin-pemimpin Eropa yang saya ingat kebetulan Angela Merkel juga memuji Indonesia. Angela Merkel tidak. Siapa itu salah satu pemimpin? David Cameron. David Cameron dari Inggris. David Cameron tidak ngomongnya itu pakai but. Indonesia bagus, tapi but-nya ini tidak dikutip. Oke. Nah, Kalau Merkel bertemu dengan DKI Yasmin. Dalam yang kunjungan dia ke Jakarta, dia bertemu dengan DKI Yasmin. Nah, kemudian bagaimana itu Anda yang di lapangan? Karena kelihatannya antara... Sekarang saya nggak bisa libur akhir pekan. Karena setiap Jumat ngurusin Ahmadiyah, si A, Sabtu udah mulai tegang urusan gereja. Minggu begitu, gereja, continue. Tiap minggu. Tiap minggu. Jumat, Sabtu, Minggu itu hari sibuk buat semua human rights defender di Tapi bukankah situasinya makin parah sejak sebelum Human Rights Watch keluarkan laporannya itu kan research dari selama tahun-tahun sebelumnya, tapi sampai dengan kemarin minggu-minggu yang lalu, bukankah situasinya makin parah itu dengan dibongkarnya gereja yang sudah dilaporkan dan yang belum dilaporkan karena baru-baru ini kejadiannya. Tiap satu hari setengah itu ada kasus. Jadi hari ini keluar laporan, besok udah ada kasus. Jadi tidak berhenti. Gitu. Ya, dan sekali lagi sebelum kita buka, para pemirsa, untuk informasi, Pak Andreas Harsono ini juga telah memberikan presentasi ini beberapa minggu lalu di Stanford University Palo Alto dan UC Berkeley pada kalau tidak salah minggu lalu 4 Maret ya, di UC Berkeley. Jadi sebetulnya presentasi Pak Andreas ini sudah cukup banyak di cover oleh terutama para kalangan akademis Southeast Asian Study, Political Scientist terutama. Jadi pemirsa silahkan tulis teks ke Pak John di sini. Ada John Uy di sini yang akan menulis dan mempertanyakannya kepada Pak Andreas. Oke? Dan dengan ini Bung Kris, Ibu Selvi dan Bung Ishak, silakan. Oke, kalau gitu pada lihat saya sudah berbicara pada orang-orang di pemerintah pusat, lokal, dan juga organisasi agama. Organisasi agama. Muhammadiyah dan lain-lain. Bagaimana dengan MPR? Saya ingin tahu apakah dengan MPR DPR itu sudah dibicarakan dengan partai mana dan bagaimana responsnya? Kami bertemu dengan Taufik Yemas, Ketua MPR. Bahkan sebetulnya Taufik Yemas yang minta Human Rights Watch bikin penelitian ini. Oh. Jadi pada bulan Desember tahun 2009, Taufik Yemas mengundang Joseph Saunders, Wakil Direktur Human Rights Watch di New York, untuk datang ke gedung MPR. Saya menemani. Dan kami ditemui bukan hanya oleh Ketua MPR, tapi juga wakil-wakil, 4 wakilnya. Jadi saya anggap itu pertemuan resmi dengan institusi MPR. Dia bilang, ini gimana nih?
di Indonesia ini kok keadaannya makin lama makin buruk. Siapa yang bilang? Taufik ya, dari PDIP. Nah, wakilnya ada dari Partai Demokrat, dari P3, dari Golkar. Mereka minta Human Rights Watch bikin penelitian. Nah, pertanyaannya kan di Jawa sudah ada, di White Institute sudah bikin, di UGM sudah bikin. Dia bilang, oh iya sudah, tetapi kita mau ini dimasukkan ke wacana internasional. Jadi saya ingat dia minta. Kami tentu juga bicara dengan partai-partai, mereka juga ya, bingung juga nih keadaannya. Ya ada yang sekalian tentunya, orang bilang ini nggak banget, ada yang bilang gereja-gereja ini terlalu banyak nih, ada 56,000. 59.000 gereja di Indonesia dan hanya ada 237.000 masjid menurut data Departemen Agama. Jadi kalau ditutup 600 itu ya masih ada 50.000 lebih, ditutup 10.000 aja masih banyak kok, kebanyakan gereja ini. Kebanyakan itu artinya dibandingkan dengan Persentase penduduk Islam dan penduduk Okay. Kristen. Jadi orang Islam kan ada 88%. Orang Kristen less than 10%. Jadi artinya yang ngomong itu siapa? Apakah pihak Ya ada banyak sekali. pihak MPR artinya mentolerir? Bukan MPR. Politisi lain. Oh, politisi. Tim Samsudin, Yusuf Kala juga bilang begitu. Dan bahkan masalahnya kebetulan Bung Kris, Bung Ishak dan saya ada di Congress of Indonesian Ya, Diaspora. betul. Ada pembicaraan mengenai what's the title? Pluralism. Pluralism and democracy di Indonesia. Iya. Itu ketua Muhammadiyah. Muhammadiyah, Din Samsudin, dia memakai alasan, ya gereja yang nggak dikasih dibangun di Irian di mana itu di Papua masjid toh juga kalau jadi sama aja gitu loh. Jadi ada kesan maklum lah. Apa betul begitu di antara politisi Indonesia? Memang ada masjid yang dilarang didirikan di, yang saya tahu Kupang ya. Mungkin juga ada di daerah-daerah lain di Papua. Dan itu tidak adil. Tapi persoalannya bukan kita bilang, masjid juga dilarang berdiri, terus gereja juga dilarang berdiri, terus nggak apa-apa gitu. Ya semua harus dibela, karena ini hak orang untuk beribadah. Itu hak konstitusi yang dilindungi oleh konstitusi. Maka yang saya tanya, kalau soal pencabutan aturan-aturan yang diskriminatif, itu kan wewenangnya ada di MPR DPR. Ya. Nah, setelah mereka minta itu bagaimana? Apa ada follow up atau cuman ya oke, kita udah dengar kayak gitu? Ini yang jadi persoalan yang salah satu persoalan ada itu. sebuah cara mereka hendak menerbitkan sebuah undang-undang baru. Namanya Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. Nah, tapi isi dari draft undang-undang tersebut, ya semua aturan-aturan diskriminatif dijadiin satu gitu. Jadi kalau ini jadi, ya keadaan makin parah. Makin ramai. Jadi enggak Ya, banyak anggota DPR yang tidak tahu harus berbuat apa. Oh, mereka tidak tahu untuk berbuat apa? Ya karena pemahaman mereka soal ini juga tidak cukup komprehensif. Tadi yang minta Human Rights Watch bikin penelitian dan bawa ke level internasional apa? Taufik ya. Itu apa itu berarti ketidakpercayaan ketua MPR terhadap proses bernegara di Indonesia, ketidakpercayaan terhadap hukum pemerintahan sehingga proses internasional. Saya nggak tahu. Tapi dia minta dua hal. Dia minta satu bikin penelitian, yang kedua dia minta coba diundang lah tokoh-tokoh dunia internasional pergi ke Jakarta. Dia waktu sebut Nelson Mandela, tapi kita tahu Nelson Mandela sakit ya, dan sudah cukup tua.
dia juga sempat sebut Obama, tapi sayangnya Obama terus ngomong yang tidak proporsional tentang Indonesia. Maksudnya mungkin baik, tapi ditangkapnya jelek. Tapi bukankah sebetulnya persoalan yang Bung Andreas bicarakan tadi mengenai konflik antar agama, bukan saya kok cenderung correct me Bang Prong, tolong koreksi saya kalau saya salah. Bukankah sebetulnya itu bukan urusan agama? Sebetulnya itu bukankah bahwa pemerintah dan aparatnya, penegak hukum dalam hal ini, tidak mau, unable and unwilling, tidak mau dan tidak mampu melindungi warga negaranya sendiri dengan menindak pelanggar-pelanggar hukum itu? Bukankah masalahnya bukan agama, tapi pihak pemerintah yang tidak mau dan tidak mampu? Tadi kan saya ngomong hukum, saya kan nggak ngomongin agama, saya ngomong hukum tidak ditegakkan. Orang boleh melakukan kekerasan dan tidak dihukum. Nah, maka itu maksud saya, lobby-lobby apa atau pressure-pressure apa yang pihak aktivis-aktivis di Indonesia lakukan supaya pemerintah mau menindak? Juga macam-macam. Saya bicara dengan orang Nahdlatul Ulama, orang Muhammadiyah, dari kubu yang benar ya, atau Wahid Institute, Setara Institute, mereka sudah ngomong dengan pihak eksekutif, dengan pihak yudikatif, partai, bahkan dengan organisasi-organisasi militan. Tapi ya hasilnya belum muncul yang cukup baik. Coba silakan Bung Chris. Gini ya Bung Andreas ya, kalau saya lihat mengenai diskriminasi minoritas di Indonesia itu sebenarnya isunya is more complex than this. Sebenarnya ada basic underlying isu yang kita harus tahu dari awalnya. Kalau kita lihat berdirinya negara Indonesia, ya terutama pencetusan Pancasila, itu diputuskan oleh Panitia 9. Kita lihatnya dari situ dulu deh. Dari Panitia 9 ini, 9 orang, itu 2 orang dari Muhammadiyah, 2 orang dari Syarikat Islam, 1 orang dari NU, 1 orang dari Kristen Amaramis, hanya 3 orang dari nasionalis progresif ya, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin. Kemudian dari sila Pancasila itu sendiri, sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan tidak lain adalah doktrin dari tauhid ajaran Islam. Tapi pembela Pancasila, they reject that notion gitu loh, bahwa itu bukan masalah agama gitu, bukan masalah kepercayaan, tapi itu mengacu pada toleransi agama, mengacu terhadap sifat-sifat Tuhan. Nah, saya sering I wrote maybe more than 100 different article tentang Pancasila, bahwa selama Pancasila itu masih ada di Indonesia, jangan harap deh golongan minoritas akan mendapatkan fair treatment. That's odd, aku bilang begitu. But I can break it down in more detail. Tapi intinya gini loh, bahwa setiap agama itu punya 2 dominan karakter. Pertama apa? Eksklusif. Yang kedua apa? Ingin mendominasi. Kelihatan ya? Syiah nggak bisa akur dengan Sunni. Sunni nggak bisa akur dengan Wahabi. Wahabi nggak bisa akur dengan Muhammadiyah. Because of the exclusivity. Karena dia ingin menjadi eksklusif. Mormon nggak bisa akur dengan Catholicism, nggak bisa dengan Protestant. That's the nature of religion. Kalau Anda itu seorang yang eksklusif, how can you become just? Jadi sila pertama dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, that in itself contradicts each other. Kontradiksi antara sila-sila tersebut. That is correct. Jadi maksudnya sehubungan dengan laporan Human Rights Watch. So, let me elaborate further. Itu Pancasila ya. Nah, sekarang itu ada konstitusi. Nah, freedom of religion itu kan di Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 2. That everybody have, kebebasan beragama ini. That's correct. Tetapi ada pasal lain lagi yang pasal 28I itu the freedom of speech, kemudian yang 29J, kebebasan Anda itu harus juga delimited oleh nilai-nilai agama, ketertiban umum dan moralitas. Kalau ada freedom itu masih dibatasi, there's no freedom. Sekarang yang ditanya itu moralitasnya siapa? Nilai-nilainya agamanya siapa? Agamanya mayoritas atau minoritas? Jadi dari sangat subjektif maksudnya. Jadi dari konstitusi itself itu ada kontraksi juga. Nah, yang lebih parah lagi, ada statute, undang-undang yang mestinya lebih rendah dari
dari konstitusi yang isinya itu melangkahi atau canceling isi dari konstitusi itu. Nah, yang jelek lagi para ulama ini, they referring this statute untuk mendikte yang mayoritas, kamu melanggar undang-undang ini, kamu nggak ada. Ya, itu persis seperti Bung Andreas tadi sudah jelaskan. Itu saya sampai heran. Begitu banyak perundang-undangan yang dibawa. Not only that, there's not only statute. Jadi ada Pancasila, undang-undang, ada statute, kemudian ada namanya SKB. Nah, SKB juga disebut sama Bung SKB Andreas 3 menteri untuk Ahmadiyah. SKB issued by who? By minister. Minister position itu kan appointed position. They're not elected position. They don't have no legislative power. What in the world? Ya, coba Bung Andreas bisa tolong tanggapi. So the issue is very complex. You know. Tapi maksud Anda kompleks, jadi artinya untuk mengembalikan ini ya, mengembalikan hak equal right, you know, karena demokrasi itu kan sebenarnya ada dua objektif, ada freedom and equality. Untuk mendapatkan equality, we have to redone Pancasila, we have to redone undang-undang. Kalau Pancasila, makanya aku ngajukan Pancasila sila pertama itu diganti aja. I come up with. Tapi Anda ini jadi kebebasan beragama, yang lainnya pertarungannya akan lebih sulit lagi tuh kali ganti Pancasila. Karena itulah saya bilang, selama Pancasila itu eksis di Indonesia, jangan berharap golongan mayoritas akan mendapatkan fair treatment atau equality. Jadi sebelum kita ke pertanyaan dari, rupanya kita sudah cukup ada banyak pertanyaan dari para pemirsa yang mengikuti langsung. Ada tanggapan sebelumnya? Saya bacakan pertanyaannya, ya. Pertanyaannya adalah dari Simon Kaunang. Saudara Simon Kaunang, pertanyaannya adalah, ada dibagi dua. Jadi apakah Indonesia adalah negara yang berasas Pancasila atau hanya omong doang atau omong kosong? Kedua, pertanyaan, saya bisa lihat di video mengenai pembongkaran gereja HKBP itu. Bagaimana orang-orang yang fanatik begitu membenci agama, garis miring orang Kristen? Itu pertanyaan dari Simon Kaunang. Silakan, nanti yang kedua berikutnya. Ya, Pancasila itu perdebatan yang lama ya. Pancasila itu kan diperdebatkan sejak tahun 1920-an. Ketika Soekarno mulai menulis, didebat oleh antara lain Muhammad Hasan. Sampai ke sidang-sidang konstituan itu nggak selesai-selesai. Apakah Pancasila itu, Bung Grace bilang itu tidak menjamin kebebasan beragama, sementara saudara Kaunang mengatakan itu yang menjamin kebebasan beragama. Yaitu perdebatan akademik gitu ya. Bisa diperdebatkan terus dan mungkin 50 tahun lagi nggak selesai. Persoalan saya bukan mau berdebat, persoalan saya adalah setiap hari ini ada korban satu dan itu harus dihentikan. Nah, itu harus dihentikan. Saya kembali ingatkan para pemirsa, judul dari ngobrol kita malam ini adalah, sekali lagi, atas nama agama, pelanggaran terhadap minoritas di Indonesia dan bagaimana itu harus dihentikan, dengan peneliti Indonesia dari Human Rights Watch, Saudara Andreas Hartono. Kita lanjutkan pertanyaan berikut dari Saudara Andi Chiang. Andi Chiang bertanya, persoalannya adalah tidak ada penekanan dan sanksi dari pihak hak asasi manusia ataupun dari berbagai negara pendukung hak asasi manusia yang tegas kepada pemerintah Indonesia. Ini artinya pressure, saya rasa. Pressure dari pihak luar negeri. Tolong elaborasi sedikit. Pada bulan Mei tahun 2012 ada sidang PBB di Jenewa khusus tentang Indonesia. Dan di dalam sidang itu lebih dari, saya kira belasan negara, kalau nggak lebih dari 20, mulai dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, tapi juga Argentina, Meksiko, Qatar juga, cukup banyak negara di mana mereka menyatakan prihatin terhadap kebebasan beragama di Indonesia.
Dan mereka merekomendasikan agar Indonesia mengundang UN Special Rapporteur on Religious Freedom. Jadi kalau suatu negara itu dianggap punya masalah di bidang minoritas agama, PBB biasanya tidak mau menghakimi lebih dulu. Tetapi mereka prihatin, dan untuk itu mereka mau mengirim pelapor khusus datang ke negara bersangkutan. Nah itu mereka rekomendasi agar UN Special Rapporteur on Religious Freedom dikirim ke Indonesia. Pemerintah Indonesia nggak mau. Jadi sampai sekarang Special Rapporteur itu tidak bisa datang ke Indonesia karena di dalam mekanisme PBB orang itu tidak bisa datang ke Indonesia tanpa undangan dari pemerintah Indonesia. Tapi saya kira tekanannya akan makin hari makin keras terhadap Indonesia. Terutama akhir-akhir kejadian. Makin sidang lagi pasti akan makin banyak yang minta Indonesia mengundang UN Special Rapporteur on Religious Freedom. Begitu. Artinya adalah sudah ada negara-negara yang dan negara kuat ya, Amerika Serikat, kalau di Asia Jepang sudah bicara, saya kira sudah serius. Kalau di Eropa negara yang ekonominya paling kuat ya Jerman. Kalau Jerman sudah bicara ya sebaiknya harus perhatian, karena kalau ini nggak diperhatikan ini akan mengenai ekonomi, akan mengenai politik. Jadi sendi-sendi kehidupan sosial, politik, hukum di Indonesia akan goyang semua. Ini soal hukum. Betul. Hukum tidak dihormati. Penegakan hukum. Ya, one of the reason is karena mereka yang menegakkan hukum itulah anggota mayoritas, religious minoritas. Karena selama hukum itu masih menguntungkan religious minoritas, karena itulah mereka istilahnya hanya buat. Ya, saat tadi earlier kita ada omong-omong sebelum kita mulai dengan Ibu Selvi, itu kita juga kadang-kadang, nggak selalu sih, para researcher, para pengamat yang berada di luar Indonesia, Ibu Selvi tadi kemukakan sering-sering itu memakai kacamatanya, misalkan Amerika mengenai freedom, demokrasi dengan ukuran kacamata kita, maka itu yang akan menimbulkan konflik yang lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya Indonesia harus lebih punya kebebasan dan demokrasi, bukan gitu ya tadi? Saya pikir bukan soal itu, tapi lebih kalau pakai hanya kacamata Amerika, kita tidak melihat realitas di Indonesia. Kita menganggap sudah ikut prosedur demokrasi yang baik, pemilu kan ukurannya, bahwa di sekitarnya terjadi Kopassus bisa menyerang ke penjara polisi, bunuh orang, atau segala macam peristiwa yang tadi diskusikan, ya itu kan menunjukkan bahwa walaupun prosedur demokrasi berjalan, substansi demokrasinya nggak ada. Nah ini yang jadi masalah. Kualitasnya nggak ada, karena itu banyak substansinya nggak ada. Substansinya itu ada. Value, ya betul. Prosedurnya ada. Ya, itu karena itu kan NGO, banyak NGO internasional yang punya 151 indices untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Indonesia itu masuk berapa? Nomor 60. Malah lebih kalah dari Timor Leste. Ya karena memang demokrasi di Indonesia itu has been manipulated for many ways. There's no doubt about that. Yeah. Sekali lagi kawan-kawan Kabari, silakan kalau yang ingin bertanya. Sekali lagi informasi bahwa diskusi kita ini live stream di seluruh dunia. Jadi kawan-kawan di West Coast, East Coast, terutama Australia, negeri Belanda, dan juga Inggris, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan Anda. Sebelum kita lanjutkan, ada satu pertanyaan dari kita, itu Bung Andreas ya. Saya akan sebut dari Novita Sari Simamora. Novita Sari Simamora bertanya, apa yang harus saya, seorang minoritas, lakukan untuk mengurangi kekerasan beragama itu? Oh, ini salam dari Medan. Ini pertanyaan saudari Novita Sari Simamora dari Medan ini rupanya. Saya kira secara individu tentu bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Kalau kita bisa menulis, ya menulislah. Kalau kita bisa bikin video, bikinlah video. Kalau kita anggota partai, bicaralah dengan pengurus partai. Kalau kita punya uang, sumbanglah uang kepada berbagai macam kelompok minoritas yang sedang mengalami kesulitan. Saya kebetulan kenal cukup banyak korban-korban minoritas ini, puluhan, ratusan orang. Saya tahu bagaimana hidup mereka, kehilangan pekerjaan, menabung bertahun-tahun, puluhan tahun untuk membangun rumah atau madrasah, gereja. Mereka lantas dihancurkan begitu saja. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah menghibur. Kalau kita nggak punya lain-lain, hiburlah mereka, berikan telinga, berikan waktu. Kadang-kadang saya hanya dengerin mereka curhat, ya. Saya menangis, datang ke rumah dalam keadaan lelah, itu saja menurut saya sudah sumbangan yang baik. Oh, jadi maksud Bung Andreas adalah jadi dalam para yang prihatin, kawan-kawan prihatin yang prihatin mengenai pelanggaran terhadap minoritas di Indonesia ini, lakukanlah semampu yang kita lakukan sesuai dengan bakat masing-masing dan interest. Begitu. Oke, baik sekali itu. Dan ada satu lagi ini. Oke. Ini Andi ingin bertanya ini mengenai kelanjutan dari GKI Yasmin Bogor. Sampai saat ini kan tidak ada kejelasannya. Apakah contoh seperti pembongkaran gereja bisa dijadikan contoh di kota lain untuk meniru kejadian tersebut? Sangat bisa. Begitu ya? Kenapa? Karena gereja-gereja yang tanpa izin itu HKBP saja di Kabupaten Bekasi yang membongkar HKBP 1 kemarin, setahu saya ada 27 HKBP lain tanpa izin. Itu hanya di satu Kabupaten Bekasi. Kalau di Jawa Barat saya kira jumlahnya ribuan. Kalau di seluruh Indonesia saya kira di Pulau Jawa terutama, kalau cuma 5.000 aja ada saya kira. Wah. Jadi kalau ini dibongkar, saya kira saya nggak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia. Right. Maksudnya? Ya saya nggak tahu karena ini kayak membuka kotak Pandora. Jadi begitu kita membuka kotak Pandora, kita nggak tahu kejahatan apa saja yang akan muncul dari kotak itu. Ini akan memunculkan api sektarianisme di Indonesia. Sekarang pun sudah mulai, tapi dari segi agama. Karena itu kami minta Presiden SBY untuk menghentikan ide-ide membongkar rumah ibadah dan mengganti rugi HKBP tersebut. Ya, mereka sudah keluar uang ratusan juta untuk membangun gereja yang belum selesai itu, dan memang tanpa izin karena hukumnya diskriminatif. Nah, logika bahwa gereja ini kebanyakan sudah That doesn't make sense. itu tidak mempertimbangkan. Yang pertama, ini bukan soal jumlah gereja atau jumlah masjid. Ini soal orang mau beribadah. Ya. Ada beberapa kalangan yang mempertanyakan statistik itu. Karena statistik itu mereka anggap tidak menghitung musalah. Hanya menghitung masjid-masjid, sehingga jumlah masjid terkesan sedikit. Sementara kok gereja dihitung semua. Namun yang juga tidak dimengerti oleh banyak orang di Indonesia adalah di dalam dunia Kristen itu ada banyak denominasi. Menurut World Churches of Council, di dunia ini ada 23.000 gereja. Dan denominasinya ya? Bukan gereja. Oh, I see. Maksud saya sinode. 23.000 sinode. Okay. Nah, di dalam praktek dunia Kristen, karena mereka sudah berantem, orang Kristen juga berantem antar mereka sendiri kan. Sudah berantem ribuan tahun, 2000 tahun minimal. Mereka itu tidak datang ke gereja satu sama lain. Orang
Pantekosta tidak pergi ke gereja Presbyterian. Orang Presbyterian tidak masuk ke gereja Katolik. Orang Katolik tidak masuk ke gereja Advent. Orang Advent tidak masuk ke gereja Mormon. Khususnya. Nah, khusus Indonesia, 2/3 dari gereja Protestan di Indonesia itu adalah gereja suku. Oh, sekali lagi, Gereja berapa etnik. berapa persen? 3/4. 3/4? Ya, dari seluruh anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia adalah gereja etnik. Misalnya gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemin. Itu untuk orang Minahasa. Untuk orang Talaut, Germita, gereja Masehi Injili di Talaut. Untuk orang Sangir, GNIS, gereja Masehi Injili di Sangir. Dan ini pakai bahasa sendiri-sendiri. Di Maluku GPS, gereja Protestan, GBM, gereja Protestan Maluku. Toraja sendiri, Dayak sendiri, macam-macam. Nah, kalau kita lihat di video tentang HKBP, kita lihat kok mereka nyanyi, baca Alkitab, ya Alkitabnya bahasa Batak. Batak saja ada 6 gereja, Papak Cahiri, Batak Karung, macam-macam, dan itu bahasanya beda-beda. Nah, bagaimana kalau saya orang Batak, Toba, disuruh masuk ke gereja Minahasa? Tidak mudeng. Saya kalau suruh ikut kebaktian mereka, saya hanya kenal haleluya dan amin. Hanya saya nggak kenal. Kalau menurut saya ya, Bung Andreas ya, surat izin katanya nggak punya izin, nggak boleh mendirikan gereja. Ini sebenarnya an excuse. Ya, sebenarnya di Bali itu tuh ada namanya social religious jealousy, kan? Karena oh ini gerejanya banyak. Kalau orang itu sudah punya tanahnya udah dibeli, yang milik pribadi. Kemudian bangunan itu sudah dibikin. Kemudian izin tidak oke, kita di stop sementara ya. Tapi kan pemerintah bisa ngasih at least an option gitu loh. Sudah ada menurut peraturan tahun 2006, bila sebuah jemaat minta izin rumah ibadah, itu izin harus diberikan dalam waktu 90 hari. Oke. Bila dalam 90 hari tidak diberikan izin, orang itu sudah bisa beribadah tapi dengan tempat sementara, dan pemerintah wajib memberikan tempat sementara. Oh, pemerintah wajib memberikan tempat sementara. Pelaksanaannya bagaimana, Bu? Ada yang dipakai, ada yang enggak. Lagi tergantung, di Indonesia ini macam-macam. Tergantung daerahnya maksudnya. Tergantung Tetapi kepala yang daerah. penting Jadi ada undang-undang otonomi daerah itu mengatakan urusan agama itu bukan urusan daerah. Jadi ada 6 sektor di Indonesia di mana pemerintah daerah tidak boleh campur tangan. dengan ada undang-undangnya itu. Ada. Undang-undang otonomi. Oh, Undang-undang otonomi daerah. Iya. Satu adalah urusan luar negeri, kedua pertahanan, ketiga keamanan, polisi, keempat judiciary, hukum, pengadilan dan seterusnya. Yang kelima fiskal dan moneter. Jadi kita ini kemana ya pakai rupiah, nggak boleh tahu saya keluarin pound sterling gimana gitu di Jawa Barat gitu. Yang keenam agama. Nah, 6 sektor ini tidak boleh diatur oleh daerah. Tetapi dengan adanya peraturan rumah ibadah itu sebenarnya melanggar undang-undang otonomi daerah. Karena itu dari pusat kan. Ya. Karena agama itu bukan urusan daerah. tapi ketidakmampuan pemerintah pusat untuk bertindak Tidak tegas. ada kemauan untuk bertindak tegas. Kita di Amerika misalnya dulu pernah ada hukum di mana sekolah-sekolah di seluruh Amerika itu harus campur orang hitam dan orang putih. Tidak boleh ada segregasi, ya kan? Anti segregasi. Tetapi ada gubernur Mississippi itu tidak mau menerapkan. Dia bilang ya tetap orang hitam harus sekolah hitam, orang kulit putih sekolah kulit putih. Naik bus juga orang hitam harus di belakang. Sampai ada kejadian Rosa Parks gitu ya, yang bersikeras dan duduk di tempat. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden Kennedy? Dia menelpon gubernur Mississippi, ada rekamannya karena direkam. Di mana dengan sopan dia minta gubernur Mississippi menegakkan hukum. Sama juga Presiden SBY, dia sendiri bisa menelpon gubernur Jawa Barat, bilang, tolong ini hukum kita ini harus ditegakkan. Nah, di dalam kejadian itu Mississippi bilang nggak mau. Saya nggak bisa. Orang hitam ya tetap harus segregated. Apa yang dilakukan oleh Kennedy? Dia kirim National Guard ke Mississippi dan itu hukum ditegakkan. Right. To enforce the law ya. Ya. Sehingga orang kulit putih ya kalau mau melawan itu ya
berhadapan dengan National Guard yang Mm-mm. dikirim oleh Kennedy. Itu tidak dilakukan di Indonesia, dibiarkan saja. Keadaan ini jadi makin hari makin. Jadi underline-nya itu pembiaran oleh pemerintah pusat. Dan menurut ICCPR, sebetulnya Indonesia sudah melanggar konvensi internasional Oh, tentang persis. kebebasan sipil. Karena Persis. sekarang yang melakukan ini negara. Negara, pembiaran oleh negara ya. itu udah jelas sih, karena benar ya, selain SP juga tidak tegas, ada banyak statute, kemudian perda yang melanggar konstitusi juga. Jadi it really multi layers ya pelanggaran di Indonesia. Dan untuk mengatasi semuanya itu, yang mungkin ya harus dari DPR-nya itulah harus mulai tegas lagi. Jadi kuncinya ada di SBY ya. Enggak. Ya, Nggak, not only SP ya. ya sekarang di SBY karena misalnya kayak Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dia bilang dia ini nggak bisa ngurusin si A karena satu sisi pemerintah daerah Sampang menolak orang si A kembali ke desa mereka ditampung di stadion. Bahkan pemerintah Sampang minta semua orang si A dipindahkan ke Sidoarjo Wow. sehingga Sampang itu bersih dari si A. Nah ini kan ghetto, menciptakan ghetto. Ini persis kayak Di Kupang situ dengan Ahmadiyah, member Ahmadiyah di Kupang juga begitu. Lombok. Lombok ya, Lombok, sorry. Ya, Lombok. tidak begitu. Juga begitu. Tapi di Jawa Barat 120 juga ada kan? 127 keluarga. Ya. Kakak. Tapi apakah yang saya ingin tanya, pemerintah Nah, pusat gubernur ini bilang bahwa ini saya sudah nggak bisa ngatasin ini. Presiden yang bisa ngatasin. Presiden tidak ada. Oh, tapi bukankah SBY dengan kliknya semuanya itu pemerintah pusat lah yang punya tanggung jawab untuk melakukan law enforcement tersebut, bukankah mereka bukan bodoh, maksudnya mereka tahu bahwa hal-hal seperti ini Indonesia itu tidak akan jadi sustainable kan, tidak, dampaknya itu akan sangat merusak persatuan Indonesia dan masa depan Indonesia, bukankah begitu? Tapi kenapa? Bertanya ke Ya, itulah Okay. kita nggak No. bisa duga. No, Ya. karena ada alasan politik itu juga. Dulu orang seperti Gus Dur diharapkan bisa melakukan yang begini, tapi kalau mainnya Gus Dur adalah ketidakmampuan mengontrol militer, tentu tentara dan mungkin juga polisi. Nah sekarang SBY orang tentara, tentu dia punya kekuatan sebagai presiden. Seberapa dia bisa mengontrol tentara dan polisi untuk melakukan apa yang ingin dilakukan di Amerika? Saya pikir ketidakmampuan Presiden SBY itu bukan bisa dibaca dari segi politik itu sendiri. Kalau lihat ya apa yang terjadi dengan SKP 3 Menteri beberapa bulan sebelumnya itu kan banyak pressure dari religious mayoritas. Nah sekarang kalau SBY itu menentang the arus religious minorities, what going to happen dengan Partai Demokrat? What's going to happen dengan dia punya re-election at that time? Karena at that time dengan SKP itu kan mau ada re-election. Nah saya pikir ya semuanya itu karena ada politik di balik itu semuanya. Oh ya, itu sesuai dengan pada waktu kita di Stanford, Bung Andreas juga ada mengemukakan mengenai faktor-faktor politik, apalagi selalu kejadian menjelang pemilu, jadi unsur tarik ulur begitu juga ya, seperti Bung Andreas ungkapkan di Stanford begitu ya. Ya, ini ada satu lagi nih, ada pertanyaan dari Bung Andi. Tadi saya rasa sudah dijelaskan oleh Pak Andreas, yaitu kenapa orang sipil mayoritas merusak, membakar, dan memprovokasi. Kenapa itu nggak ditangkap dan dihukum? Kesannya pembiaran saja, Pak. Itu yang membuat kaum mayoritas besar kepala seolah-olah perbuatan mereka didukung. Ya, Itu tadi saya rasa sudah dijawab oleh Pak Andreas ya. Tapi mungkin itu perlu dipecah juga. Mayoritas ini yang mana? Ya, ya. Seharusnya yang melakukan itu kelompok minoritas, mereka bukan kelompok mayoritas. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar koalisi kita yang sebenarnya seharusnya mayoritas yang moderat ini untuk menyuarakan, untuk mempressure. Jadi seberapa besar ketika struktur di atas nggak bisa jalan, kan mestinya masyarakat bawah bisa berjalan. Ini seberapa besar yang lihat? Gimana? Seberapa kuat koalisi masyarakat untuk memberikan pressure. Ya, untuk memberikan pressure.
karena pusat nggak jalan. Iya. Sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang membela kaum minoritas. Ya. Saya sebutkan misalnya Wahid Institute yang dibuat oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Iya nih, oke. Ada lagi Setara Institute. Mas, Ada sekali lagi, Pak? Setara. Setara, oke. Ya, ada lagi di Surabaya ini anak-anak Nahdlatul Ulama membentuk NGO namanya CMARS, CMARS. Oke, CMARS. Ya, terus di Jogja juga ada beberapa rekan di Universitas Gadjah Mada. Atau di Cirebon juga ada Kiai Haji Husain Muhammad. Di Medan ada Aliansi Sumatera Utara Bersatu. Di Jogja ada Intervide. Di Salatiga ada IAIN Salatiga. Itu juga cukup baik sekali di dalam membela keragaman. Cuman ya tentu mereka ini masih kecil-kecil. Nah, Tapi yang punya kecil-kecil potensi ini, yang iya, tapi pinter-pinter orangnya dan mengerti agama dengan cukup dalam. Ya. Saya harap organisasi-organisasi yang mengerti inilah yang harus didukung. Nah, di dalam tubuh organisasi yang besar-besar itu tentu ada macam-macam faksi. Ada faksi yang agamanya ekstrim, ada faksi yang kebanyakan di tengah-tengah ini diam saja. Ada faksi yang kecil biasanya lebih liberal. Nah, yang lebih terbuka ini harus dibantu, didorong. Gitu. Ini di dalam masyarakat sipil ya, dan saya kira ya harus dilakukan karena kalau menunggu Presiden SBY, saya khawatir keadaan nggak akan membaik. Begitu ya. Apalagi tahun depan sudah ada pemilihan umum, sementara Partai Demokrat sendiri sedang punya banyak masalah, bahkan elektif popularitas mereka tinggal 2%. 2% saja. Nah, saya ada dua pertanyaan sehubungan dengan pemilu, dan satu lagi ini masalah yang sering saya dengar dari kawan-kawan aktivis di Indonesia, di Jakarta khususnya, mengenai forum kerukunan umat beragama yang Pak Andreas tadi sebutkan. Bagaimana masa depannya ini, dan bagaimana para aktivis dan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang Pak Andreas sebutkan untuk bisa meredam atau paling tidak melakukan sesuatu terhadap forum kerukunan umat beragama ini yang dibentuk oleh pemerintah. Ini kan dibentuk tahun 2006. Ini lembaga penasihat pemerintah, dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten dan kota madya. Menurut aturan yang dibikin tahun 2006, jumlah mereka harus proporsional dengan jumlah agama. Jadi kalau di tempat itu yang mayoritas Kristen, ya Kristennya banyak. Kalau yang mayoritas Hindu, ya di Bali ya pasti banyak orang Hindu. Di Jawa atau di Sumatera itu paling banyak orang Muslim. Nah, kemudian mereka ini ngambil keputusan dengan voting. Nah, kalau dengan voting ya serba repot. Belum lagi karena sudah jumlahnya sejak awal sudah ditentukan sesuai dengan aturan mayoritas minoritas ini. Tetapi memang ada beberapa FKUB, terutama misalnya saya tahu di Manado, di Kupang, itu dipimpin oleh orang-orang yang berpikiran terbuka. Mereka membela minoritas Islam di situ. Tetapi secara lembaga itu sendiri, saya kira ini lembaga yang bermasalah. Ya. Ya, karena hukumnya sudah membuat mereka jadi diskriminatif. Buat saya, ini lembaga yang tidak terlalu bisa menjanjikan karena desainnya sendiri sudah salah. Jadi flow dari pertama sudah salah dari pertama. By design ini sudah cacat. Tidak bisa hapus saja. Ya buat saya ya harus direview semua. 4 lembaga itu harus direview. Kementerian Agama, Pakor Pakem, Majelis Ulama Indonesia yang menerima uang dari negara. Kalau dia jadikan swasta ya nggak apa-apa, asal nggak ambil uang dari negara. Yang keempat adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Istilah kerukunan umat beragama itu juga istilah yang problematik. Ya. Karena demi kerukunan tidak boleh ada perubahan. Sementara dunia berubah, kependudukan itu berubah, orang pindah-pindah kemana-mana. Karena Jawa ini pusat gulanya Indonesia, tentu orang juga datang dari berbagai macam pulau masuk ke Indonesia.
Atau sebaliknya, misalnya kalau Papua itu banyak menghasilkan sumber daya alam, ya orang dari Jawa pindah ke Papua. Nah, terjadi pergeseran kependudukan. Ini tidak bisa dimengerti oleh establishment agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah tadi Bung Andreas sebutkan mengenai pemilu nih 2014. Bagaimana harapan dan harapan dan keprihatinan Anda, berapa besar harapan atau berapa besar concern terhadap pemilu tahun depan ini? Ada banyak hal sehubungan dengan subjek soal ini. hak asasi manusia itu ada banyak hal, soal pemilihan umum, mulai dari kebebasan medianya untuk meliput, aturan-aturan soal pemilihan umum, pemantauan dan lain-lain. Tetapi tadi Ibu Sylvia kan mengatakan yang ada di Indonesia ini hanya electoral election, cuma nyoblosnya doang ada. Sementara supaya demokrasi itu jalan, perlu ada kebebasan sipil, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan beragama, dan lain-lain. Dan itu yang belum ditata dengan rapi di Indonesia, sehingga ya kelemahan-kelemahan dipakai untuk orang dengan maksud-maksud yang kurang baik. Jadi Bung Andreas maksudkan belum ditata, sebab banyak orang bilang setelah reformasi ini kebebasan media, pers, kebebasan apalagi tadi Bung Andreas bilang berserikat itu berekspresi, malah banyak para analis bilang kebablasan. Bukankah itu maksudnya? Atau hanya penataannya aja yang salah? Misalnya soal kebebasan pers itu dianggap kebablasan, saya kira dalam beberapa hal ada benar. Ada wartawan yang ya kurang bermutu gitu ya, juga medianya tidak bermutu juga, kurang bermutu juga. Itu menciptakan kesan sudah kebablasan. Tetapi yang lebih penting adalah diatur mekanisme. Misalnya kayak saya merasa dirugikan oleh media, saya bisa lapor ke Dewan Pers. Atau media-media yang besar seharusnya punya ombudsman. Nah, itu belum ada. Oh, itu penting. Itu yang saya ingin tahu. Saya nggak tahu soalnya. Ombudsman tidak ada sama sekali di Indonesia. Ada. Kompas banyak punya, Jawa Post punya, tapi tidak semua. Ada beberapa media besar, tapi hanya tidak sedikit, semua. Baru ada, itu pun tidak sangat baik standar kerjanya. Kompas misalnya bikin ombudsman, tetapi hasil dari ombudsman itu tidak dipublikasikan. Ini kan beda kalau di LA Times atau di New York Times. Kalau saya mengeluh tentang seorang wartawan, ombudsmannya akan menginterview wartawan itu dan hasilnya diterbitkan oleh New York Times. Kalau di Kompas enggak, diam-diam saja di balik layar. Tidak baik. Begitu. Ada lagi Bung Ishak? Kalau saya gini ya, terakhir saya mungkin ya, untuk kebebasan beragama, namanya freedom and equality sama freedom of religion dan speech itu, saya pikir ya, itu hanya akan bisa ditegakkan di Indonesia kalau kebebasan itu hanya bisa diatur oleh konstitusi dan bisa diperjelas dengan statute, dengan undang-undang. Hanya itu saja deh. Kalau toh ada perda itu sendiri tidak boleh ya melangkahi, membatalkan atau istilahnya apa ya, mengakal-akalin apa yang ada di undang-undang atau di statute itu sendiri, karena terlalu banyak aturannya yang lower level. Itu justru melangkahi, membatali atau isinya itu justru it's not, at least itu kontradik dengan isi di konstitusi sama di statute. Itu deh masalahnya. Dan yang kedua ya memang harus ada enforcement. Apalah artinya undang-undang ya kalau nggak ada enforcement, just like a piece of paper gitu. Jadi kalau dua hal itu diterapkan di Indonesia, jadi undang-undang itu sendiri harus jelas ya, tidak boleh ada perda SKB yang isinya malah melanggar konstitusi, melanggar statute. Kemudian harus ada enforcement-nya. Di sini tugasnya namanya law enforcement itu. Kalau ada gereja itu dibakar ya oke lah, paling tidak yang pembakaran itu lah harus dihentikan dulu gitu. Jangan dibiarkan begitu saja gitu. Kalau menurut saya sih itu. Dihentikan dari hukum ya. Dia akan dari proses gitu loh. Kamu boleh lah, orang tidak boleh lah tidak suka dengan Kristen misalnya, dengan Ahmadiyah, dengan Mormon.
but you have no right to destroy their property. Itu loh. Itu yang harus ditegakkan di Indonesia. Jadi mungkin segitu dulu ya pembahasan kita, kecuali ada tambahan-tambahan dari Bu Selvi, Bung Ishak. Sudah? Oke. Jadi sebagai penutup, tolong Bung Andreas, jadi kedepannya sesuai dengan topik kita malam ini, pelanggaran terhadap atas nama agama, pelanggaran terhadap minoritas di Indonesia. Harapan-harapan apa yang tolong dielaborasi lebih Yang paling lanjut. penting adalah orang kalau melakukan kekerasan, dia harus dihukum. Saya boleh tidak toleran, saya boleh tidak senang dengan tetangga saya karena agamanya beda. Tapi kalau saya diam saja ya nggak apa-apa. Tapi begitu saya membakar rumah dia atau melempar jendela dia sampai pecah, ya dihukum. Itu saja, itu soal sederhana, itu yang tidak dijalankan. Jadi apakah artinya kita harus menunggu sampai setelah pemilu yang akan datang, bahwa paling tidak pemerintah ini mau lebih Tidak. konsentrasi Ya, ke tidak. sana? Di Indonesia banyak sekali, di Indonesia banyak pejabat yang masih waras gitu. Dan mereka tentu bisa, mudah-mudahan mereka mengetahui dan ide-ide ini disosialisasikan sehingga mereka mengambil tindakan. Saya kira misalnya kayak Gubernur Joko Widodo di Jakarta, dia orang yang waras, dia akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang melakukan kekerasan. Begitu. Jadi kelihatannya nadanya cukup optimis juga nih, Bu. Oh, harus optimis karena Begitu. kita nggak punya Soalnya- pilihan lain. Soalnya negara kita sendiri. Ya, soalnya kita yang di luar Indonesia kelihatannya kok rada putus asa begitu ya. Tapi saya kira satu hal tadi yang muncul juga yang sangat penting untuk diingat ialah yang dikatakan Bung Ishak tadi, janganlah kita salah menggunakan kata mayoritas. Menganggap bahwa otomatis mayoritas itulah yang membakar masjid Ahmadiyah, Syiah, gereja. Itu bukan mayoritas. Itu adalah sebuah minoritas yang dia sendiri mengklaim sebagai mayoritas. Nah, kalau mayoritas, kalau kita terus menggunakan kata mayoritas sesuai dengan kehendak mereka, kita juga kejebak. Dengan oke. Jadi itu hal, dan saya kira terima kasih betul pada Bung Ishak untuk itu, karena itu hal yang sangat fundamental dalam cara kita berbicara sehari-hari dan kita berpikir sehari-hari juga. Penggunaan istilah. Presiden Soekarno pada tahun 53 pidato di kampus Universitas Indonesia, dia minta jangan pakai istilah mayoritas minoritas karena kita ini mendirikan negara, banyak orang minoritas, orang Kristen itu ikut mati mendirikan negara Indonesia. Masuk ketika negaranya sudah jadi, mereka disebut minoritas. Mereka tidak mau anak mereka, cucu mereka disebut minoritas. Jadi kita bikin negara, kita bikin bangsa itu bukan dengan dasar mayoritas minoritas, tetapi kesamaan. Betul. Terima kasih banyak. Jadi Bung Andreas, tolong kita next time tolong diupdate kalau ada hal-hal yang mudah-mudahan lebih positif nadanya di masa-masa yang akan datang. Oke? Jadi demikianlah pemirsa Kabari, bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol ringan kita dengan Pak Andreas Harsono, peneliti Indonesia dari Human Rights Watch. Kita sangat berterima kasih beliau bersedia untuk mampir ke Kabari di sini untuk share info-infonya. Dan juga selain itu kami atas nama Kabari mengucapkan terima kasih Bu Sylvia Tiwon, Bung Ishak Latu dan Bung Chris Komari atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang lain. Nah, demikianlah pemirsa Kabari, untuk informasi lebih lanjut live stream bincang-bincang atau diskusi ringan dengan berbagai macam topik akan kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Di waktu-waktu yang akan datang, maksud saya dalam waktu yang dekat. Sebab ini adalah acara pertama kita dari Kabari,
dan mudah-mudahan Anda bisa ikut serta lebih lanjut dan lebih banyak yang ikut serta. Saya Vincent Lee atas nama Kabari mengucapkan terima kasih atas partisipasi pemirsa semua. Selamat malam, sampai jumpa.